Ancaman dari Qatar, dari gol gaib hingga tambahan waktu ajaib. Shin Tae-yong tak lelah membela Garuda meski dari ranjang rumah sakit. Derita Garuda, cedera Kevin Dix dan Yaakob Sayuri, piku alarm bahaya menuju Oktober. Indonesia di jalur Piala Dunia, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music, watching your mouth. Ancaman dari Qatar, dari gol gaib hingga tambahan waktu ajaib. Qatar kembali menjadi sorotan dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah insiden kontroversial membuat negara tuan rumah Piala Dunia 2022 itu dicurigai mendapat keuntungan tersembunyi. Pertama, terjadi dalam laga kontra India. Saat India unggul 1-0 dan butuh kemenangan untuk lolos ke babak ketiga, Qatar menyamakan skor lewat gol Yusuf Abdurisak. Namun bola sundulannya terlihat sudah keluar garis gawang sebelum masuk kembali dan disahkan sebagai gol tanpa pengecekan VAR. Federasi Sepak Bola India sempat melayangkan protes ke FIFA, namun tak digubris oleh AFC. Kontroversi kedua muncul saat Qatar melawan Uzbekistan. Laga itu sempat imbang 2-2, namun kejanggalan muncul saat injury time hanya diberikan 6 menit. Tapi pertandingan tetap berlanjut hingga menit ke-102. Banyak pihak menilai ada bantuan waktu tambahan yang terlalu panjang. Ketiga, Qatar menang 1-0 atas Iran dalam pertandingan grup A. Namun keputusan wasit dianggap berat sebelah. Pelanggaran keras dari pemain Qatar dibiarkan, sementara Iran justru mendapat kartu merah dalam kontak fisik yang dianggap ringan. Kepemimpinan wasit Muhammad Al-Hois menjadi bahan perdebatan. Melihat pola-pola ini, Qatar yang akan menjadi salah satu lawan Indonesia di babak keempat, kini bukan hanya ancaman dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non-teknis yang patut diwaspadai. Shin Tae-yong tak lelah membela Garuda, meski dari ranjang rumah sakit. Meski saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit, Shin Tae-yong tetap menunjukkan komitmen besarnya terhadap timnas Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah oleh mantan penerjemahnya, JJ Song, terlihat Shin Tae-yong berbicara lewat panggilan video membahas kondisi skuad Garuda usai laga melawan Jepang. Ia menilai bahwa meski Indonesia sudah pasti lolos ke ronde keempat, laga melawan Jepang tetap penting untuk evaluasi. Kekalahan besar dari Jepang menurutnya menjadi peringatan bahwa level permainan Indonesia masih tertinggal jauh dari tim-tim papan atas Asia. Shin Tae-yong juga memberikan catatan positif atas kemenangan 1-0 kontra China. Ia berharap kemenangan itu bisa menjadi momentum dan pembelajaran menjelang fase berikutnya yang akan dimulai Oktober mendatang. Meskipun secara resmi tak lagi melatih timnas, perhatian dan analisisnya tetap menjadi masukan penting. 3. Derita Garuda. Cedera Kevin Dix dan Yaakob Sayuri piku alarm bahaya. Dihajar Jepang dengan skor telak 6-0, bukan satu-satunya kabar buruk bagi timnas Indonesia. Dua pemain andalan Kevin Dix dan Yaakob Sayuri harus ditarik keluar karena cedera. Keduanya akan langsung menjalani pemeriksaan MRI setibanya di Jakarta untuk memastikan kondisi. Kevin Dix yang tampil sebagai starter keluar pada pertengahan babak pertama karena cedera. Sementara Yaakob Sayuri yang masuk sebagai pengganti pun tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Cedera keduanya mengkhawatirkan karena sektor sayap kanan timnas memang tidak memiliki banyak stok pemain. Selain itu, Rizky Ridho juga mengalami cedera hamstring. Meski disebut tidak terlalu serius, absennya Ridho cukup terasa. Ia selama ini menjadi pilar penting di lini belakang bersama Justin Hubner dan Jay Itzes. Manajer timnas Sumarji berharap hasil pemeriksaan tidak menunjukkan cedera serius, mengingat babak keempat akan berlangsung dalam waktu dekat dan lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih berat. Menuju Oktober, Indonesia di jalur Piala Dunia, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Meski dibantai Jepang, skuad Garuda tetap memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, Indonesia akan tergabung dalam grup bersama Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara runner-up grup akan kembali berjuang di fase playoff Asia sebelum ke playoff antar benua. Artinya Indonesia harus bermain hampir sempurna jika ingin mencetak sejarah. Laga-laga ke depan akan berlangsung Oktober 2025.
memberi waktu bagi Patrick Kluivert dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi besar. Kekalahan dari Jepang menjadi cermin bahwa Indonesia belum siap sepenuhnya untuk bersaing di level atas. Jika ingin mengejutkan Asia dan dunia, skuad Garuda harus bekerja ekstra keras, baik secara teknis, taktis maupun mental.